Semua orang tahu bahwa Presiden Amerika adalah posisi orang yang paling hebat, maksudnya paling tinggi lah di seluruh dunia kayaknya gitu ya. Nah, lucunya dan seperti kita tahu saat ini Presiden Amerika yaitu Donald Trump, beliau telah mengeluarkan executive order kayaknya yang sejak tahun 2025 ini ada total 91 biji. Sedangkan yang waktu waktu dia periode pertama ada 220 executive order. Jadi saat ini ada 311 executive order atau kalau kita Indonesia namanya instruksi presiden. Cuma kita di Indonesia itu kan kita sering dengarkan Pak, misalnya presiden mengeluarkan instruksi presiden, tapi kita hampir tidak pernah dengar bahwa ada pengadilan atau ada hakim yang men-challenge eksekutif presiden, ya, impres instruksi presiden, ya. Palingan tentu adalah Mahkamah Konstitusi atau DPR. Nah, jadi pada waktu Donald Trump mengeluarkan executive order ini, terus kemudian terdengar kabar bahwa ada hakim yang apa apa yang challenge yang akhirnya executive order itu dibekukan. Orang-orang pada heran, hah? Hakim bisa menghentikan apa eksekutif order dari presiden. Gimana itu? Gimana sih Kobuce? Aku ditanyain ya. Kobuce itu hebat banget. Kok bisa sih hakim bisa hentikan eksekutif order dari Presiden Trump? Ya, jadi eh, saya juga bukan ahli-ahli bagaimana, tapi ini so far yang saya tahu, ya, yang saya ceritakan. Jadi begini teman-teman. Kenapa bisa begitu? Karena kita di Amerika ini dan seperti di Indonesia juga ada terdiri dari tiga, ya kan? Ada namanya legislatif, yaitu membuat undang-undang. Kalau di Amerika ini ada dua, yaitu Kongres dan Senat, ya. Kalau Kongresnya kita di Amerika ini jumlahnya 435 orang, 435, bagus ya angkanya. Sedangkan senatornya 100 orang, ya. Jadi senat kalau kongresnya itu setiap 2 tahun kayaknya dipilih dan itu setiap bergantung pada jumlah penduduknya. Semakin besar, semakin banyak yang terwakili. Seperti di Indonesia juga. Sedangkan senator setiap state cuma boleh ada dua. Jadi 50 state, 100 orang. Nah, yang masuk ini yudikatif, ya eksekutifnya tentu adalah presiden dan jajarannya. Dalam hal ini Presiden Trump. Sedangkan yudikatif yaitu pengawas ya. Nah, kita di sini jadi di sini ada namanya kalau kamu dengar itu judge atau hakim dibilang federal judge. Jadi bukan hakim biasa. Bukan hakim biasa. Namanya federal judge. Apaan sih federal judge? Ya, begini ya. Jadi federal judge ini mereka biasanya menjadi judge seumur hidup dan diangkat oleh presiden dengan persetujuan senator. Yang kita sering dengar ini kan biasanya yang di atas tuh yang paling tinggi. Kalau Indonesia namanya Mahkamah Agung. Kalau di sini namanya Supreme Court yang 9 orang. Itu yang sering kita dengar. Tapi sebenarnya ada juga di bawahnya ya. Jadi ada 3 tingkatan ya. Jadi tingkatan pertama yaitu namanya Pengadilan Distrik Federal ya. Pengadilan Distrik Federal. Jadi federal ya, bukan bukan hakim biasa. Ini jumlahnya ada 94 orang yang tersebar di semua state. State dan even Puerto Rico juga saya kira ada di situ wakilnya. Jadi namanya distrik federal ya. Nah, kalau misalnya eh, ada sesuatu permasalahan mereka bikin ini bisa naik banding, namanya juga itu namanya yang kedua itu namanya pengadilan banding federal. Itu ada 13 orang ya pengadilan. Jadi ada distrik, misalnya satu distrik beberapa state di situ dia itunya. Kalau mau naik banding ke dia. Nah, yang paling tinggi namanya Supreme Court yang 9 orang yang kita sering dengar itu.
Yang dua bawah itu sering kita tidak pernah dengar, kita jarang dengar ya. Di Amerika kita jarang. Yang kita selalu dengar tuh yang Supreme Court. Nah, ini lucunya ini begini, ya. Jadi kemarin kita kan tahu, eh, contohnya ya, salah satu dari eksekutif order daripada Donald Trump, yaitu pada Januari 25, yaitu dia membatasi apa, eh, apa, membatasi yaitu pemberian kewarganegaraan otomatis bagi anak-anak yang lahir di USA. Jadi dulunya kalau papa mamanya tuh datang dari Indo, tidak ada surat apa gitu, terus melahirkan di Amerika, anak lo otomatis dapat US citizen ya, karena berdasarkan kelahiran. Jadi tidak peduli status orang tuanya apa gitu. Nah, sekarang oleh Presiden Trump itu mau dibatasi, yang itu tidak boleh dikasih. Kalau mau papanya ilegal, jangan, tidak boleh kasih ya. Ya, karena memang itu adalah salah satu jalan menuju kewarganegaraan. Jadi banyak yang orang-orang Indonesia datang ke Amerika ilegal ya, mereka visa turis, akhirnya tinggal, akhirnya diam-diam kerja di pabrik atau di jaga orang tua, di restoran atau bagaimana. Nah, waktu mereka lahir anak, anaknya US citizen. Jadi mereka berharap anak ini akan sponsori mereka. Banyak yang kejadian gitu. Jadi setelah anak itu berumur 18 tahun, 20 tahun, mereka kerja, mereka bisa sponsori orang tuanya yang ilegal menjadi legal. Itu salah satu taktik dari kita di diaspora Indonesia begitu. Dan imigran yang lainnya. Nah, tapi langkah ini mau diputus oleh Trump ya. Nah, tapi eh, ternyata ada hakim distrik namanya John Kunawan, ya, tulisannya susah banget ya. Saya sebenarnya ada fotonya kalau kamu mau lihat ya, namanya. Dia itu adalah hakim distrik. Masih ingat nggak? Saya bilang hakim distrik federal. Jadi ada tiga tingkatan. Ada hakim distrik federal, ada hakim banding federal, baru ada Supreme Court federal ya. Jadi tiga tingkatannya. Jadi masih baru tingkat bawah ini. Jadi hakim distrik John Kunawan itu dia base-nya di Seattle ya kalau nggak salah. Nah dia itu blokir hal ini. Nggak boleh katanya itu tidak sesuai dengan konstitusi. Karena konstitusi itu bilang semua orang yang lahir di USA tidak peduli status orang tuanya harus mendapatkan US citizen. Ya dia blokir. Jadi eksekutif order mengenai anak-anak yang lahir di Amerika ini sekarang dibekukan oleh gara-gara ini hakim distrik yang ada di Seattle ini ya, oleh Pak John ini gitu ceritanya. Jadi teman-teman yang mau mulai, kalau mungkin besok hari ini anaknya orang Indonesia yang ilegal sekalipun, terus anaknya lahir di USA, apakah dapat US citizen? Seharusnya ya, saya nggak tahu gimana. Tapi seharusnya nih yang executive order ini dibekukan ya, dibekukan karena ini. Terus ada lagi yang misalnya yang kita kemarin kan yang paling paling seru itu adalah namanya eh, apa US Aid ya. Kita kan kemarin saya bahas tentang itu. Kalian bisa lihat di video saya sebelumnya. US Aid ini kan di pegawainya banyak langsung dipecat, ditutup semua gitu kan. Nah, yaitu kalau tidak salah ini kan dari Elon Musk yang punya Tesla, dia kan ada Doge, DOGE ya, yaitu Departemen Efisiensi Pemerintah yang membubarkan USAID karena dianggap mereka mau cut-cut pengeluaran-pengeluaran supaya pengeluaran tidak besar gitu loh, maksudnya gitu. Nah, pada waktu itu eh, Donald Trump sign hal itu langsung dalam satu malam semuanya dipecat apa gitu ya. Mereka dapat pemberitahuan jam 10 malam bahwa mereka telah dipecat, ditutup di seluruh dunia gitu ya USA. Nah, ada satu hakim dari namanya eh, Hakim Theodore Chuan.
Aku cari fotonya ya supaya kalian tahu. Jadi ada orang kayak orang Asia juga ya. Hakim Theodore Chuan. Ini orangnya nih. Ah, ya orang Asia ya. Hakim federal orang Asia namanya Theodore Chuan. Dia apa? Dia blokir. Dia blokir keputusan itu ya. Jadi menurut dia itu pemecatan itu dan penutupan US Aid itu melanggar konstitusi ya. Jadi bagaimana statusnya? Ya, jadi situasi terkini itu dibekukan keputusan apa namanya eh, apa namanya eksekutif ordernya untuk apa pembubaran US Aid ini dibekukan. Jadi belum boleh apa dibekukan saat ini. Sekarang akan tentu naik banding ke namanya banding apa judge apa eh, hakim banding federal ya. Jadi ke lebih tinggi. Nanti kalau situ masih itu mereka mau ini bisa naik lagi ke Supreme Court ya. Cuma tampaknya kalau naik ke Supreme Court karena apa Supreme Court-nya banyak yang pro Republikan, mungkin mungkin akan bisa diloloskan ya. Kalau sudah sampai Supreme Court sudah tidak bisa ya. Apapun putusannya itu adalah mengikat ya, sama dengan kita di Indonesia gitu. Jadi itulah kurang lebih sedikit penjelasan saya supaya kalian mengerti memang awalnya pasti membingungkan bagi kalian karena kita punya sistem pemikiran kan di Indonesia. Kita di Indonesia mana bisa hakim bisa putuskan apa batalkan putusan impres instruksi presiden. Mana berani, mana bisa gitu ya. Di sini juga sebenarnya tidak bisa. Hakim biasa tidak bisa, ya. Ini adalah hakim federal. Jadi hakim federal ini berbeda dengan hakim biasa. Kalau hakim biasa, kita di Amerika ini biasanya dipilih. Kita biasanya ada milih itu hakim-hakimnya waktu kita apa tulis apa memilih, memberikan suara, kita pilih hakimnya. Tapi kalau hakim federal tidak dipilih oleh kita, itu seumur hidup, ya. Jadi bukan hanya 9 aja, ada seperti saya bilang tadi district court dengan distrik apa dengan banding federal apa eh, eh, pengadilan federal banding federal gitu ya. Itu ada 13 dan yang district court ada 94 orang ya. Cuma itu kita jarang dengar. Yang kita sering dengar cuma adalah Supreme Court-nya ini. Begitulah teman-teman penjelasan saya. Itu seumur hidup dan diangkat oleh Presiden atas persetujuan Senat gitu. Ya, gitulah teman-teman penjelasan saya. Moga-moga uh, apa bisa sedikit mencerahkan ya. Kalau tidak pada bingung, hebat banget hakimnya di Amerika bisa membatalkan keputusan presiden ya. Dan memang kadang-kadang even juru bicara presiden tidak mengerti hal itu. Memang agak membingungkan. Tidak semua orang juga tahu. Sampai waktu itu juru bicara presiden uh, apa dari Gedung Putih ada agak ngenyek ya. Siapa lo? Apa maksudnya kok bisa-bisa apa judge apa hakim bisa membatalkan apa memblok kebijakan Presiden Trump gitu ya. Ah, tapi tapi begitulah sistem. Even district court bisa memblok keputusan presiden ya, karena ada namanya balance ya. Jadi ada apa ada eksekutif yang melakukan, ada judicial, yudikatif yaitu eh, pengawasnya yaitu di federal ini, dan ada legislatif yang membuat undang-undang. Ya, terima kasih teman-teman. Mungkin kurang lengkap, tapi at least inilah yang saya tahu dan yang saya mau bagikan ke kalian. Terima kasih.